Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baiklah anak-anakku, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran tematik ya. Di sini Ibu akan mengajar tema 1 subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Nah, hari ini ada 3 mopel yang akan kita pelajari anak-anak. Yang pertama yaitu IPA, yang kedua SBDP, dan yang ketiga adalah IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk pelajaran IPA, anak-anak bisa menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, dalam pelajaran SBDP, anak-anak dapat memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Yang ketiga, dalam pelajaran IPS, anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Baiklah anak-anakku, untuk itu silakan simak video berikut. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Gambar cerita pada cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah cover buku. Pertama, judul buku dapat dibaca dengan jelas. Kedua, bentuk dan jenis huruf memiliki tampilan yang menarik. Ketiga, ada nama penulis. Keempat, identitas penerbit. Kelima, gambar yang menarik yang mewakili isi buku. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang buku. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Perhatikan contoh cover berikut. Ada cover depan, ada cover belakang, dan ada punggung buku. Perhatikan perbedaannya. Berikut adalah rinciannya. Ada judul buku, nama penulis, gambar cover, identitas buku pada punggung buku, sinopsis buku, dan identitas penerbit. Perhatikan letak-letaknya. Cover dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku seperti cover buku pendidikan, cover buku masakan, dan cover buku cerita. Kedua, cover berdasarkan tampilan seperti cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, dan cover penuh warna dan gambar. Ayo, buatlah sebuah cover buku sederhana di kertas gambar. Ingat, jangan lupa masukkan unsur-unsur dalam cover yang telah pelajari sebelumnya. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Berikut contoh peta negara Indonesia. Terdapat dua macam peta antara lain. Pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kedua, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora, dan fauna langka. Selanjutnya, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna antar wilayah di Indonesia berbeda-beda.
Berikut akan dijelaskan penampakan alam, flora, dan fauna berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Berikut penjelasannya. Kedua, Pulau Jawa. Berikut penjelasannya. Ketiga, Pulau Kalimantan. Berikut penjelasannya. Keempat, Pulau Sulawesi. Berikut penjelasannya. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara. Berikut penjelasannya. Yang keenam, Pulau Papua. Berikut penjelasannya. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Bagaimana keadaan alam di daerahmu? Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Berolahraga seperti bersepeda secara teratur dapat menguatkan otot dan tulang. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur dapat menyehatkan otot dan tulang. Selanjutnya, tulang sebagai alat gerak manusia. Tulang memiliki fungsi antara lain menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan melindungi organ-organ penting tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang betis, tulang pipis, seperti tulang belikat, tulang pendek, seperti ruas pergelangan tangan dan kaki, tulang tidak beraturan, seperti tulang rahang. Berdasarkan jenis zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang keras, merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur, seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur, seperti daun telinga. Rangka manusia. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang anggota badan, tulang panggul, dan tulang anggota gerak. Berikut adalah rangka kepala atau tengkorak. Berikut adalah rangka badan. Ada tulang belakang, ada tulang anggota badan, dan tulang panggul. Berikutnya, rangka anggota gerak. Sebelah kiri adalah bagian kaki, dan sebelah kanan adalah bagian tangan. Selanjutnya, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya.
Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek. Ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Selanjutnya, sendi-sendi pada tulang dan gerakannya. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Sendi memungkinkan tubuh dapat digerakkan. Macam-macam sendi antara lain sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Berikut penjelasannya. Sendi putar, contohnya hubungan antar tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Sendi peluru, terdapat hubungan tulang lengan atas dan tulang belikat. Sendi engsel, sendi pelana, dan terakhir adalah sendi geser. Baiklah anak-anakku, kalian tadi telah menyimak video tentang organ gerak pada manusia, kemudian ketampakan alam di beberapa wilayah di Indonesia, dan gambar cover. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, untuk SBDP, untuk pengetahuan kalian bisa kerjakan soal subtema 2 halaman 50. Kemudian untuk keterampilan, tugas kalian adalah membuat gambar cover sebuah buku. Nah, kalian bisa melihat contoh buku-buku pelajaran kalian atau bisa cari di majalah atau yang lainnya. Yang kedua, untuk pelajaran IPS, untuk pengetahuan kalian dapat mengerjakan soal subtema 2 halaman 51. Untuk keterampilannya, tugas kalian adalah menceritakan ketampakan alam yang ada di tempat tinggalnya masing-masing dalam bentuk video. Kemudian untuk pelajaran IPA, mengerjakan soal subtema 2 halaman 50, dan untuk keterampilannya, carilah gambar rangka manusia, kemudian jelaskan nama tulang yang ada pada rangka tersebut dalam bentuk video. Demikian anak-anakku, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi untuk pelajaran berikutnya, yaitu di tema 1 subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.